Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-Nya beribadah di bulan Ramadan hingga hari ini, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, "Ma asaba mim musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang selain karena izin dari Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sahabat Al-Azhar yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya pada diri kita, seberapa sering di detik pertama kita tertimpa musibah, di detik pertama sebuah kejadian terjadi dalam hidup kita yang di luar keinginan kita mengingat Allah, bahwa sesungguhnya kejadian ini terjadi dalam hidupku itu karena izin dari Allah, dan tidak akan terjadi jika bukan karena kehendak Allah. Maka penting sekali berusaha maksimal melihat segala persoalan hidup, melihat setiap musibah itu dengan senantiasa pertama kali dengan mengingat Allah, bahwasanya atas izin Allah lah semua ini terjadi dalam hidupku. Maka selanjutnya secara otomatis kita pun juga akan meyakini bahwasanya Allah yang mengizinkan sesuatu terjadi, maka Allah juga sudah menyediakan sepaket dengan jalan keluarnya, sepaket dengan obatnya ketika kita sakit. Meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, curhat kepada Allah, itu yang utama. Seperti dalam surat Al-Fatihah ayat 5 yang setiap hari sudah kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kata hanya itu artinya menjadikan Allah satu-satunya tempat meminta pertolongan, menjadikan Allah satu-satunya tempat bersandar. Lantas, kenapa kita sering lupa meminta pertolongan kepada Allah di kali pertama kita tertimpa musibah? Sebagai contoh, ketika kita sakit, seringnya yang terfikirkan pertama kali adalah, aku harus cepat minum obat ini biar cepat sembuh, biar cepat hilang sakitnya. Aku harus segera pergi ke dokter. Tapi kita lupa bahwa Allah lah yang menyembuhkan kita, yang memberikan kesembuhan melalui obat yang kita minum, memberikan jalan kesembuhan melalui dokter yang kita datangi. Maka penting sekali meluruskan niat kembali dan memperbaiki ucapan bahwasanya alhamdulillah kesembuhan ini datang dari Allah melalui obat yang saya minum.
Sahabat Al-Azhar yang dicintai Allah, ketika kita berusaha dengan sekuat tenaga merubah cara pandang kita, melihat setiap musibah, setiap permasalahan hidup, menjadikan Allah selalu yang utama untuk diingat, yang pertama untuk diingat, maka insya Allah tidak ada lagi rasa menjadi manusia paling malang di dunia. Tidak ada rasa menjadi manusia paling menderita karena perkataan dan perbuatan orang lain terhadap kita. Karena apa? Karena Allah buat hati kita lebih tenang, lebih ridho, lebih ikhlas terhadap segala ketetapan yang sudah Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan yang pasti membuat pikiran kita juga lebih jernih dalam berpikir. Allah sudah jelas berkata, ingat aku, mintalah pertolongan hanya kepadaku, maka percayalah Allah akan memberikan jalan keluar, solusi, obat dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya, bahkan dengan cara dan jalan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita sebelumnya. Masya Allah. Dan ketika kita sudah bisa merasakan nikmatnya, menjadikan Allah fokus utama dan pertama dalam hidup kita, ketika kita menghadapi segala macam bentuk takdir Allah, jangan lupa untuk selalu menjadi bagian, berupaya sekuat tenaga menjadi bagian dari mata rantai kebaikan Allah yang Allah berikan kepada saudara kita yang lainnya, menjadi bagian dari pertolongan Allah untuk saudara kita yang lainnya. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi melalui kita Allah jawab doa-doa saudara kita yang dipanjatkan kepadanya. Melalui kita Allah berikan obat dan solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita yang lainnya. Sehingga tujuan kita hidup di dunia yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan menjadi sebaik-baik manusia, yaitu manusia yang bermanfaat untuk orang lain, insya Allah akan tercapai dan akan Allah ridhoi. Ingat dalam suatu hadis bahwasanya ketika kita menghilangkan satu kesulitan saudara muslim kita, Allah akan menghilangkan kesulitan itu, kesulitan kita di dunia dan di akhirat. Dan ketika kita memudahkan saudara kita, jalan saudara kita untuk melakukan sesuatu, maka Allah mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Sahabat Al-Azhar yang dirahmati Allah, kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu ini juga diberikan Allah kepada saya. Semoga menjadi sedikit ilmu yang bisa bermanfaat, yang Allah ridhoi, menjadi pengingat terutama bagi diri saya pribadi dan untuk sahabat semuanya. Saya juga mohon maaf bila ada masih banyak kekurangannya dan kesalahannya dalam penyampaiannya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.